Shalom, selamat pagi. Kembali kita akan sharing lagi kebenaran firman Tuhan melalui pesan Tuhan yang disampaikan melalui gembala, yaitu watch your step ya. Sebelumnya mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa hidup kami semua ada di dalam penyertaan Tuhan, ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari ini, terima kasih untuk setiap hari ya Bapa. Engkau ada buat kami Tuhan, senantiasa menyertai kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kuatkan dan teguhkan hati kami melalui setiap pesan demi pesan yang Tuhan berikan buat kami, supaya kami dapat menangkapnya dan kami mendapat pewahyuan yang selalu baru yang dari Tuhan, dan membuat kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, mari urapi kami semua untuk memahami apa yang menjadi pesan Tuhan, dan urapi hamba-Mu ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom. Pesan Tuhan buat kita adalah tentang watch your step ya, bagaimana kita harus memperhatikan setiap langkah kita. Diambil dari Keluaran 33 ayat yang ke-12 sampai yang ke-15, saya akan bacakan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Nah, ini yang menjadi dasar dari pesan Tuhan buat kita di minggu ini, bahwa kalau kita perhatikan di ayat yang ke-15, sepertinya Musa itu kurang ajar banget gitu ya. Sampai berani-beraninya bilang kalau Tuhan gak menyertai, kalau Tuhan gak membimbing, jangan suruh kami jalan, jangan suruh kami berangkat. Nah, tapi apa yang mendasari seorang Musa mengatakan seperti ini? Artinya gini loh, Musa kalau kita baca di ayat sebelumnya bahwa Tuhan udah menjanjikan seorang malaikat untuk menyertai, tapi Musa bilang gak mau. Kalau engkau sendiri tidak membimbing, aku sendiri gak mau, aku gak mau jalan. Nah, artinya gini, Musa tahu banget kebutuhan dia akan Tuhan di dalam kehidupan perjalanan dia. Dia tahu bahwa membawa umat, 2 juta umat itu nggak mudah. Ada tantangan-tantangan yang harus dilewati, dan dia bukan orang yang cuma sekedar mau pegang janji Tuhan, tapi dia pengen Tuhan ada menyertai dia. Nah, kalau baca lagi di dalam Keluaran 33 ayat yang pertama, di sini dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan seluruh bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikianlah kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Jadi sebenarnya kalau Musa nggak disertai Tuhan pun sebenarnya dia bisa, dia pegang, dia punya janji. Tuhan bilang Musa akan membimbing bangsa ini masuk ke tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan. Jadi sebenarnya janji itu udah ada, udah pasti yakin masuk punya. Tapi buat Musa, disertai Tuhan itu lebih penting dari cuma sekedar pegangin janji. Nah, ini yang sering terjadi sama anak-anak Tuhan, sama kita. Bahwa kita ini orang-orang yang sering dengar khotbah tentang, wah banyak banget tuh janji Tuhan. Kita baca firman Tuhan, wah banyak banget janji Tuhan buat kita. Dari janji perlindungan, janji kesehatan, janji masa depan, ada begitu banyak janji. Nah, kita pegangin janji itu. Wah, kita tahu banyak tentang janji. Tapi di dalam kita menjalani hidup sehari-hari, apakah kita disertai Tuhan? Itu pertanyaannya. Pegang janji, punya janji seperti Musa. Dengan jelas Tuhan bilang, Tuhan akan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan tuh tanahnya. Tapi buat Musa, disertai Tuhan itu lebih penting. Nah, jadi di dalam kita mengiring Tuhan ini gini loh,
Hanya karena kita pegang janji, karena kita punya janji Tuhan, kita ngerti banyak tentang janji Tuhan, kita merasa kita udah disertai. Apalagi kalau waktu kita mau usaha, mau bisnis, wah ternyata bisnisnya lancar, menguntungkan, bisnis rame, apa yang kita mau, kita dapat. Kita udah merasa, wah Tuhan menyertai. Pertanyaannya, benar nggak Tuhan menyertai? Benar nggak kita melibatkan Tuhan? Kenapa? Kalau misalnya gini, kita rajin, usaha jalan, bisnis jalan, apa bedanya sama orang yang bukan di dalam Tuhan? Betul nggak? Musa kan bilang, yang dia pengen disertai Tuhan, karena itulah yang akan membedakan dia dengan bangsa lain. Ada Tuhan yang menyertai. Jadi artinya, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan pun juga, yang paling penting bukan bisnis rame, bukan cuma sekedar gua punya bisnis besar. Hari ini gua punya pelayanan hebat. Hari ini gua punya jabatan hebat. Bukan soal masalah itu. Yang paling penting di dalam kekristenan adalah kita disertai Tuhan apa enggak. Kita disertai Tuhan apa enggak. Kalau kita lihat dari kehidupan Yusuf, ya Yusuf waktu dia jadi budak, kita bilang dia disertai Tuhan kok. Waktu dia jadi narapidana, dia disertai Tuhan. Dan itulah yang membuat perjalanan kehidupan Yusuf akhirnya sampai kepada satu titik di mana dia menggenapi kehendak Tuhan. Jadi disertai Tuhan itu, Tuhan menyertai kita, bukan kita disertai Tuhan dan karena kita pengen supaya apa yang kita mau terjadi. Tuhan menyertai kita supaya kehendak Tuhan, rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Rencana Tuhan, bukan rencana kita, bukan kemauan kita, tapi kemauan Tuhan yang terjadi. Nah, ini yang jadi persoalannya gini. Waktu berjalan ternyata kita gagal. Misalnya kita waktu usaha ada kegagalan, ditipu orang lah, atau bisa dihianati orang, bisa terjadi kegagalan. Nah, apa yang kita bilang nih, anak-anak Tuhan nih, kalau terjadi kegagalan, kita bilang apa? Ini kehendak Tuhan. Betul? Kita bungkus itu dengan kata-kata rohani, ini kehendak Tuhan. Ya udahlah, ini mungkin rencana Tuhan dalam hidup saya. Memang ya saya harus ngalamin ini. Jadi memang saya harus ngalamin, Tuhan izinkan proses. Nah, ini kadang-kadang menyesatkan. Proses Tuhan itu gak selalu waktu kita gagal, kita langsung bilang, ini proses. Ini kan yang sering terjadi sama kita. Waktu gagal kita bilang ini proses dari Tuhan. Sebenarnya kalau proses Tuhan itu gak selalu yang namanya proses Tuhan itu adalah sebuah perjalanan. Ya, perjalanan. Jadi belum tahu nih kita gagal atau berhasil, belum kelihatan. Tapi itu yang namanya proses. Jadi bukan waktu kita gagal kita bilang ini proses Tuhan. Nah ini kan jadi kayaknya Tuhan jahat banget ya. Kalau gagal kita bilang ini kehendak Tuhan. Nah, apa yang kalau kita baca di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, kita coba lihat. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, jadi rancangan Tuhan ini udah jelas. Tuhan cuma ada rancangan Tuhan buat kita, dan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, bukan damage. Nah, jadi kenapa sampai akhirnya kita mengalami kegagalan? Pertanyaannya adalah gini, apakah kita menyertai Tuhan? Apakah kita disertai Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Waktu mengambil keputusan, waktu kita bereaksi, apakah betul-betul kita ada di selaras dengan rencana atau kehendak Tuhan? Jangan waktu gagalnya kita bilang ini proses. Nah, jadi kalau bicara tentang proses gini loh, proses itu adalah gini. Kadang-kadang Tuhan bawa kita di dalam sebuah satu keadaan atau situasi, atau Tuhan bawa kita dipertemukan dengan seseorang misalnya.
Nah, waktu kita waktu Tuhan bawa kita ke dalam satu situasi ini, nah ini kita dibawa di dalam sebuah proses, ya, dalam sebuah proses. Belum, jadi bukan gagal atau berhasil. Jadi waktu kita di dalam sebuah situasi, kondisi, keadaan, kita dipertemukan dengan orang, itu semua adalah sebuah proses. Dimana artinya gini, proses itu adalah semuanya keputusan kita. 100% adalah keputusan kita. Nah, keputusan kita benar, keputusan kita salah, tergantung dari kita. Apakah kita melibatkan Tuhan di dalam mengambil keputusan? Apakah kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan? Itu semuanya akan menghasilkan, akan mempengaruhi segala keputusan-keputusan kita. Nah, kalau kita pikir gini, wah, saya pengen sekolah di sekolah A, ternyata diterima. Nah, artinya gini, sampai batas ini, orang yang belum di dalam Tuhan pun, orang yang di luar Tuhan pun juga bisa gini, dia pengen sekolah di sekolah A, bisa keterima. Belum selalu ini kita wah ini penyertaan Tuhan gitu ya. Nah, ini belum tentu juga, tergantung dari hubungan kita sama Tuhan, tergantung dari keputusan-keputusan kita yang kita ambil. Nah, kalau kita lihat dari kalau kita pakai standar bahwa kalau semuanya lancar, kalau semua yang kita mau terjadi, kalau yang kita mau harapkan bisa kita terima, itu berarti Tuhan menyertai. Nggak selalu. Apa kabar dengan Yusuf? Yusuf, kalau dia memilih, dia nggak mau jadi budak. Tapi di dalam perjalanan hidupnya, ternyata dia harus mengalami yang namanya dia dijual sama abang-abangnya, dan dia harus jadi budak. Tapi Alkitab mencatat, yang membuat dia beda, Tuhan menyertai dia. Seorang budak yang disertai Tuhan itu beda. Nah, kenapa Tuhan menyertai dia? Nah, segala apa yang dia lakukan, keputusan-keputusan yang dia ambil selaras dengan Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan menyertai dia. Mungkin waktu kita pengen sekolah di sekolah A, kita nggak berhasil masuk ke situ, nggak jadi masalah selama kita disertai Tuhan. Kalau kita masuk ke sekolah yang kita mau, tapi kita nggak disertai Tuhan, nah itu bukan yang kita harapkan. Yang kita mau adalah apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, ada Tuhan berserta dengan kita. Nah, kuncinya cuma satu, bagaimana hubungan kita sama Tuhan? Bagaimana dengan apakah kita selaras dengan jalan-jalannya Tuhan? Apakah kita selaras dengan caranya Tuhan? Nah, itu yang paling penting. Yang paling penting itu. Nah, jadi kita belajar bahwa orang-orang yang disertai Tuhan adalah orang-orang yang hidupnya terus-menerus terkoneksi dengan Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan di dalam kitab perjalanan Yusuf, ya, Yusuf nggak selalu nanya Tuhan lah, Tuhan boleh nggak saya gini? Tuhan boleh nggak saya begini? Nggak selalu dia bertanya. Tapi di dalam keputusan-keputusan yang dia ambil, kita tahu dia punya hubungan dengan Tuhan. Ketika dia diperhadapkan dengan sebuah situasi, dia bilang dia lebih baik di penjara, dia lebih baik memilih tidak taat dengan istri Potifar ketimbang dia harus menyakiti hati Tuhan. Nah, ini adalah orang yang akhirnya apapun yang dia lakukan, Tuhan menyertai dia dan Tuhan membuat dia berhasil. Nah, ini lucu. Waktu dia masih jadi budak, waktu dia masih kerja sama Potifar, Alkitab bilang Tuhan buat dia berhasil. Jadi keberhasilan itu bukan selalu bahwa yang kita mau terjadi, tapi yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Itu yang namanya berhasil. Nah, jadi seberapa hubungan yang kita miliki dengan Tuhan. Nah, jadi setiap kita itu punya proses masing-masing. Di dalam Ibrani 12 kita lihat, Ibrani 12. Kita tahu nih ayat ini juga ya, bahwa ayat yang pertama sini katakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua
beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dengan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, jadi setiap kita ini punya prosesnya masing-masing, punya pertandingan perlombaannya masing-masing. Nah, kalau berbicara tentang perlombaan, itu tentunya tuh ada yang namanya ada perjuangan, ada tantangan, ada konflik, ada tekanan, ada keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Nah, kuncinya ada lagi. Apakah kita melibatkan Tuhan? Apakah Tuhan terlibat dalam kehidupan kita? Itu yang paling penting. Nah, bagian kita ada lagi nih, yaitu menanggalkan semua beban dan dosa. Kalau dosa itu masih ada di dalam hati kita, masih menguasai kita, maka kita akan mengambil keputusan-keputusan yang selalu salah. Nah, kalau udah keputusannya salah, apakah Tuhan masih menyertai kita? Nah, waktu Tuhan bilang, yuk ampuni orang yang menyakiti kita, tapi kita bilang, gue gak mau ampuni. Kira-kira Tuhan menyertai apa enggak? Nah, jadi keputusan kita, kedekatan, keintiman, keterkoneksian kita dengan Tuhan itu sangat menentukan keputusan-keputusan kita, apakah Tuhan menyertai kita. Nah, oleh karena itu, inilah yang Tuhan ingatkan. Dari awal tahun Tuhan ingatkan tentang seberapa kita terhubung sama Tuhan. Nah, seberapa kita terhubung sama firman Tuhan. Seberapa kita mau terus-menerus bertanya sama Tuhan. Nah, kadang-kadang gini, kita tanya di awal, Tuhan boleh nggak kerja ini? Tuhan bilang boleh. Nah, tapi di dalam keputusan sehari-harinya kita udah nggak nanya. Kenapa? Karena kita pikir, udah pasti Tuhan menyertai lah, karena ada janji Tuhan. Nah, melalui pesan Tuhan ini, Tuhan lagi ingetin kita, ayolah, termasuk saya, libatkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Waktu kita mau mengambil keputusan penting, waktu kita mau mengambil keputusan yang tidak terlalu penting pun juga, libatkan Tuhan. Musa tahu banget. Dia pegang firman, dia punya kedekatan sama Tuhan, dan firman Tuhan mengatakan bahwa dia adalah orang yang bercakap-cakap dengan Tuhan muka dengan muka seperti seorang kawan. Cukup nggak itu sebenarnya? Itu cukup loh sebenarnya. Tapi dia bilang nggak, tetap kalau mau berjalan Tuhan harus menyertai. Nah, kalau kita lihat juga dalam kehidupan Daud punya banyak tentara. Tentaranya baru menang perang. Waktu dia tahu keadaan keluarganya diambil sama musuh, dia bisa langsung bergerak. Orang dia punya tentara yang banyak, tapi apa yang terjadi? Dia punya kedekatan sama Tuhan. Dia mau melibatkan Tuhan, dan itu yang membuat Tuhan menyertai dia. Dia tanya Tuhan, boleh nggak sekarang saya mengejar musuh? Tuhan bilang, kejar. Nah, mungkin waktu dia mau mengejar musuh tanpa tanya Tuhan pun, dia bisa menang. Tapi dia tetap harus tanya Tuhan. Kenapa dia tanya Tuhan? Yang dia butuhkan penyertaan Tuhan. Disertai Tuhan itu paling penting dalam kehidupan kita. Bukan berapa banyak harta yang kita punya, bukan jabatan apa yang kita punya hari ini, tapi seberapa kita disertai Tuhan. Mungkin hari ini kita ada yang sakit, didiagnosa Tuhan sakit yang belum tentu bisa sembuh. Tapi yang penting adalah disertai Tuhan ya kita. Waktu kita sakit disertai Tuhan, nggak jadi masalah. Apapun yang kita lakukan hari ini, disertai Tuhan apa enggak? Nah, kuncinya adalah gini, apakah kita berkenan sama Tuhan enggak? Setiap orang harus mengalami yang namanya tadi saya katakan proses masing-masing. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel pun juga. Dia anak-anak Tuhan yang luar biasa. Dia hebat, mereka hebat. Dan kalau kita baca kehidupannya, Tuhan menyertai mereka secara luar biasa. Nah, kuncinya apa? Dia punya satu keputusan untuk tidak mau mencemarkan diri dia dengan hal-hal yang berhubungan dengan berhala. Mereka memutuskan untuk tidak menyembah patung. Apapun yang terjadi, dia tidak mau menyembah patung, dan Tuhan menyertai. Sampai pun harus masuk ke dapur api, Tuhan menyertai. Ternyata bukan 3 orang, ada 4 orang yang di dalam. Artinya apa? Disertai Tuhan. Jadi bukan persoalan disertai Tuhan bukan artinya selalu nyaman. Gak selalu.
Mungkin kita ada di dalam satu posisi yang sulit, tapi yang penting disertai Tuhan. Nah, ini sangat penting juga bahwa seberapa kita punya hubungan sama Tuhan, seberapa kita berjalan di dalam kebenaran, itu keputusan-keputusan kita menentukan Tuhan menyertai kita apa enggak. Ini yang lucu gini, bahwa setiap kita punya proses. Walaupun suami istri, prosesnya masing-masing loh. Waktu Sadrak, Mesak, Abednego ada di dapur api, Daniel nggak ada, karena itu bukan jatah Daniel. Sadrak, Mesak, Abednego itu jatah dia. Dan bagaimana Tuhan menyertai. Waktu Daniel ada di gua singa, Sadrak, Mesak, Abednego nggak ada di situ, karena memang itu jatahnya Daniel. Prosesnya buat Daniel. Dan apa yang dikatakan di situ? Di dalam Alkitab bahwa Tuhan menyertai Daniel di situ. Jadi persoalannya dimanapun kita berada hari ini, ada proses yang harus kita lewati, ada masalah-masalah yang harus kita jalani, konflik, ada struggle, ada keputusan yang harus kita ambil. Yang penting adalah ada Tuhan di situ. Amin. Nah, waktu Tuhan ada menyertai kita, waktu kita mengambil keputusan yang tepat dan Tuhan menyertai kita, orang pun akan lihat, oh dia punya Tuhan. Dan inilah sebenarnya kehidupan kita di dalam kekristenan kita hari-hari ini. Bahwa hidup kita adalah sebuah kesaksian. Apakah kita disertai Tuhan atau enggak? Dan kalau kita betul-betul hidup disertai Tuhan, nggak usah panjang lebar kita bersaksi, orang akan lihat, orang akan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Amin. Nah, ini yang kita mau pelajari hari ini, bahwa melalui pesan ini saya sendiri belajar gini. Sudahkah kita hari-hari kita berjalan di dalam kehendak Tuhan dan rencana Tuhan, hari-hari berjalan di dalam selaras dengan Tuhan, selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Nggak ada dosa, nggak ada kejahatan, nggak ada tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Supaya apa? Ketika kita terus selaras, Tuhan akan menyertai kita. Apapun kondisi kita, mungkin persoalan kita sampai hari ini belum beres loh. Ada persoalan yang pelik yang belum beres. Dia jadi masalah dengan masalahnya. Yang penting kita disertai Tuhan. Kita mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Amin. Jadi kita disertai Tuhan tuh bukan yang kita mau kejadian. Disertai Tuhan yang Tuhan mau terjadi. Nah, waktu Yusuf dia ada di Mesir, waktu dia harus jadi budak, waktu dia harus dimasukin penjara, dia nggak pernah tahu loh itu Tuhan punya rencana buat hidup dia. Bahwa Alkitab mengatakan bahwa sengajanya Tuhan membawa Yusuf dulu datang ke Mesir supaya dia membuka jalan kan buat orang-orang Israel nanti kelak tinggal di Mesir. Kan dia nggak pernah tahu. Kita sih tahu karena kita kan baca Alkitab. Dia nggak pernah tahu, tapi dia jalanin seluruh proses itu dengan apa? Dengan hidup dengan selaras dengan Tuhan, sehingga keputusan-keputusan yang dia ambil itu menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan menyertai dia terus sampai akhirnya seluruh kehendak Tuhan terjadi. Nah, oleh karena itu saudara, melalui pesan Tuhan buat kita di minggu ini, kita mau belajar bahwa kita mau belajar terus menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan, menyelaraskan hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi artinya kita nggak bisa jauh-jauh dari firman Tuhan. Kita juga nggak bisa jauh-jauh dari hadiratnya Tuhan. Kita nggak bisa jauh-jauh dari membangun hubungan kita dengan Tuhan. Nggak bisa jauh, karena gini. Bedanya orang yang baca firman Tuhan tapi punya hubungan sama Tuhan, bedanya gini, dia terima pewahyuan. Jadi kalau cuma sekedar baca Alkitab tapi nggak pernah punya hubungan sama Tuhan, dia cuma pintar doang. Tapi kalau orang baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan dia punya hubungan sama Tuhan, dia intim sama Tuhan, Tuhan kasih pewahyuan. Nah, pewahyuan itu yang membuat kita ubah, yang membuat kita kuat itu karena pewahyuan yang dari Tuhan. Pewahyuan itu artinya gini, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang kita nggak pernah tahu sebelumnya, tapi Tuhan kasih tahu. Itu pewahyuan, dan itu membuat
Akhirnya kita menjadi kuat. Nah, pewahyuan itu yang juga menentukan keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Nah, ini penting saudara. Jadi kalau kita sekarang gini, gua baca Alkitab supaya dalam 1 tahun gua selesai, kita nggak akan bisa terima pewahyuan. Pewahyuan itu penting. Apa yang kita baca Tuhan bicara, Tuhan kasih tahu lebih detail. Nah, waktu kita menghadapi situasi, itu yang menjadi pegangan kita. Apa yang harus kita lakukan, tindakan apa yang harus kita ambil, keputusan apa yang harus, itu melalui pewahyuan. Nah, oleh karena itu saudara, jangan cuma sekedar baca. Cari tahu lebih lagi apa yang Tuhan mau untuk saya pribadi, untuk kita pribadi. Jadi jangan berhenti untuk belajar firman Tuhan. Minta kasih karunia dari Tuhan, sama seperti Musa bilang, minta kasih karunia supaya disertai Tuhan. Jadi si karunia itu adalah gini, kemampuan yang dari Tuhan. Kita nggak cuma sekedar bisa ngomong, ya udah, yang penting mah disertai Tuhan. Kita bisa ngomong, tapi pertanyaannya adalah apakah kita disertai Tuhan? Nah, untuk kita bisa disertai Tuhan, kita minta kasih karunia dari Tuhan. Tuhan, aku perlu disertai Tuhan hari ini. Aku perlu Tuhan terus bicara. Minta Roh Kudus tolong saya untuk setiap hal apapun yang saya hadapi, saya punya kasih karunia untuk saya bertanya sama Tuhan. Langkah-langkah yang tepat apa yang harus saya ambil. Kadang-kadang yang kita mau belum tentu yang Tuhan mau. Cara yang kita pikir baik belum tentu cara yang Tuhan mau. Nah, kalau kita lihat dari orang-orang yang di dalam Alkitab, termasuk Yesus. Waktu Yesus jalan di dalam kehendak Tuhan, orang dunia bilang dia kalah. Kok mati? Kok jadi budak? Kok dikejar-kejar musuh kayak Daud? Tapi yang penting adalah, orang dunia bisa bilang apa, tapi yang kita tahu adalah kita disertai Tuhan di dalam setiap situasi. Amin. Dan itu yang paling penting. Jadi mari saudara, kita belajar, kita mau terus membawa hidup kita mendekat lebih lagi sama Tuhan. Mendekat sama Tuhan artinya kita juga terus punya kerinduan. Tuhan taruhkan kerinduan untuk saya punya gairah untuk firman Tuhan. Kerinduan untuk apa lagi? Untuk datang sama Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Jadi kalau kita pengen tahu hubungan kita sama Tuhan seperti apa, kita lihat aja, kita termasuk orang yang suka menyembah apa enggak. Kalau kita suka menyembah, artinya kita punya hubungan sama Tuhan. Karena penyembahan itu keluar dari sebuah hubungan. Kalau kita cuma sekedar penyembahan yang, ya beda ya, kalau yang namanya penyembahan yang, ayo kita menyembah Tuhan, haleluya, haleluya. Nah, itu disuruh. Nah, kalau kita harus jujur sama diri kita. Kalau kita punya satu gaya hidup di dalam Tuhan, penyembahan yang betul-betul datang sama Tuhan karena, aduh Tuhan, kau baik, benar Tuhan, saya merasakan penyertaan Tuhan. Kalau kita punya datang hubungan seperti itu, kita akan menjadi seorang penyembah yang luar biasa. Nah, itu kita tahu nih, kita punya hubungan sama Tuhan. Kalau kita cuma sekedar setel lagu rohani, wah berarti kita lagi sering dengerin lagu rohani, itu kita belum berarti kita punya hubungan sama Tuhan. Jadi kita mesti jujur sama diri kita, apakah kita terhubung sama Tuhan apa enggak. Lewat apa? Apakah kita seorang penyembah atau bukan? Oke? Nah, jadi demikianlah firman Tuhan. Kita mau belajar melalui pesan Tuhan ini, biarlah kita menjadi orang-orang yang terus melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan berkati. Saya mau berdoa untuk kita semua. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini yang menjadi kerinduan hati kami, bahwa kami sungguh sangat butuh penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan oleh karena itu kami mau melibatkan Engkau Tuhan. Ketika kami mengambil keputusan, ketika kami harus mengambil sebuah langkah, biarlah kami menjadi orang yang terus bertanya, menjadi orang yang terus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, apapun saat ini yang dihadapi oleh umat-Mu, tantangan pergumulan, kami percaya Tuhan, ada penyertaan Tuhan buat mereka. Supaya umat-Mu menjadi umat yang terus membangun kehidupan, keintiman dengan Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.